Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putra Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat selalu. Jadi sesuai judulnya, kali ini saya mau nge-review Huawei P40 Pro, P40 Pro. Namun di awal saya mau cerita sedikit tentang gimana sih rasanya setelah 10 hari menggunakan handphone yang tidak ada layanan Google-nya. Jadi buat yang mungkin masih belum tahu ceritanya, sejak hampir setahun yang lalu Huawei itu udah nggak boleh pakai layanan Google di handphonenya. Masih boleh pakai Android versi open source, tapi secara default nggak ada layanan Google. Apakah ada caranya untuk install sendiri atau yang namanya sideload? Bisa, custom GMS namanya, tapi saya nggak akan ngomongin di video kali ini. Dengan nggak ada Google Play Store, tempat untuk dapetin aplikasi yang disediain Huawei tidak lain dan tidak bukan adalah App Gallery. Waktu awal buka box, saya cukup optimis karena aplikasi kayak BCA untuk perbankan tersedia dan e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Blibli juga ada. Dari home screen sekarang bisa dilihat ada beberapa aplikasi yang menurut saya esensial atau penting banget. Bakal berasa kurang kalau sehari aja nggak buka. Cuma sayangnya dari 1, 2, 5 aplikasi, cuma BCA yang tersedia di App Gallery dan WhatsApp. WhatsApp pun nggak beneran ada di App Gallery, melainkan kalau dipencet itu akan redirect ke website WhatsApp via browser untuk download aplikasinya. Agak aneh tapi oke lah, masih bisa diterima. Terus gimana untuk Instagram, Twitter, dan juga di sini ada Grab serta Gojek. Oke, untuk Instagram dulu. Aplikasinya ini nggak ada di App Gallery dan saya download lewat browser. Third party lah istilahnya. Jadi caranya buka browser, terus ketik aplikasi yang kamu mau, lalu download, install, udah jalan normal seperti pakai Instagram di handphone Android merek lainnya. Lalu buat Twitter, bisa dilihat ada yang beda dari ikonnya karena ini bukan aplikasi melainkan quick apps. Entahlah itu istilahnya Huawei, cuma sama seperti WhatsApp, Twitter ini ada di App Gallery tapi begitu dipilih akan redirect keluar lagi. Tapi bukan untuk install aplikasi, melainkan login dengan ID Huawei. Setelahnya, baru deh bisa login ke Twitter dan voila, jadilah seperti ini. Sebenarnya, kalau dilihat dari user interface, Twitter via Quick Apps sama seperti via browser. Persis banget dan menurut saya lebih mudah pakai browser dibandingkan Quick App karena nggak perlu login pakai akun Huawei dulu. Terus, perlukah misalnya download aplikasi third party untuk Twitter? Menurut saya enggak, karena alasan sesederhana user experience. Meskipun bukan pakai browser, tapi untuk Twitter ini berasa kayak pakai aplikasi beneran. Menunya lengkap, tabnya rapi, pokoknya bagus banget dan sangat mirip dengan aplikasinya. Beda cerita sama Instagram yang buat saya nggak terlalu enak kalau buka via browser. Tab DM-nya berantakan, nggak bisa lihat insight postingan, nggak bisa lihat jumlah views di story, nggak ada dark mode, pokoknya udah deh, enakan pakai aplikasi dibandingkan lewat browser. Next, nah ini ada 2 aplikasi maha penting, tidak lain tidak bukan ojek online. Baik Gojek maupun Grab itu sama-sama tidak ada di App Gallery dan juga tidak bisa dibuka via browser sehingga download third party adalah solusi. Cuma meskipun sama-sama bisa didapatkan lewat third party, ternyata Gojek nggak bisa dipakai. Pas login langsung ada notifikasi kalau aplikasi tidak bisa jalan tanpa layanan Google dan memang saat order, aplikasi tidak bisa menunjukkan posisi sekalipun udah diketik manual dan permission pun udah dikasih. Mesen makanan juga nggak bisa karena sekali lagi nggak kelihatan sama sekali detailnya, posisi nggak ada, daftar restoran juga nggak muncul. Sedangkan di tempat lain, Grab masih bisa dipakai. Integrasi dengan OVO masih berjalan dengan baik, bisa top up juga meskipun kalau mau login ke aplikasi OVO sendiri saya malah nggak bisa. Aneh, tapi ya udahlah. Lalu untuk mesen makanan tetap bisa, lokasi masih dapet, daftar makanan juga lengkap, meskipun kalau kita buka peta itu nggak muncul. Jadi agak susah misalnya suka bilang, bang sesuai titik di aplikasi, karena titiknya juga nggak kelihatan. Tapi yaudah, yang penting masih bisa dipakai. Lalu untuk yang mungkin mau tanya soal Netflix, ini saya download third party sama dengan Instagram, dan YouTube ini saya buka lewat browser. Bukan yang paling nyaman, tapi masih bisa dipakai.
Dan terakhir, sebelum saya lewatin dan nanti ada yang nanya pastinya adalah soal gaming. Bisa atau nyaman nggak sih di handphone seperti P40 Pro ini? Kalau ngelihat daftar game yang tersedia di App Gallery, sebenarnya sih banyak. Tapi kalau judul yang populer atau yang banyak dimainin oleh orang-orang itu masih sedikit. Kalau kamu adalah salah satu yang masih main Vainglory, Senseiya Awakening, saya, Honkai Impact atau Asphalt 9, keempat game tadi tersedia dan bisa diunduh di App Gallery. Tapi kalau game utama kamu adalah PUBG Mobile atau Call of Duty, nah itu ya agak beda ceritanya. Oke, untuk PUBG dulu. Saya masih bisa login dan main dengan baik, tapi kalau untuk Call of Duty yang ini nggak bisa karena sekalipun bisa login lewat Facebook, selanjutnya akan mental lagi keluar dan terus begitu sehingga nggak bisa dimainin. Terus, apakah kalau aplikasi dari Huawei App Gallery kita bisa tetap melakukan in-app purchase atau beli item? Jawabannya bisa, karena nanti akan diarahkan ke in-app purchase-nya punya Huawei. Sedangkan, kalau aplikasinya download via APK third party seperti PUBG tadi, sekalipun saya bisa main, tapi nggak bisa melakukan pembelian karena akan mentok di layar ini. Udah muter-muter aja begitu, dan udah nggak bisa beli apa-apa. Overall, di luar aplikasi-aplikasi yang tadi udah sempat saya omongin, sebenarnya masih banyak yang saya kangenin dari P40 Pro, seperti misalnya kayak pakai Snapseed, pakai Lightroom untuk ngedit foto, dan juga Spotify buat streaming musik. Nggak ada di App Gallery, tapi masih bisa didapatkan lewat aplikasi third party sehingga nggak terlalu masalah sebenarnya. Terus, apakah saya nyaman dengan model pemakaian seperti ini? Jujur sih enggak ya, karena banyak sekali limitasinya, butuh usaha lebih untuk nyari aplikasi sana-sini, jadi potensinya tuh kurang maksimal dari handphone ini secara software. Oleh karena itu, custom GMS kayaknya perlu dipertimbangkan jika ingin memaksimalkan experience dari sebuah Huawei P40 Pro. Namun soal keamanan data, sinkronisasi, dan segala macamnya, jujur saya nggak tahu seberapa aman kalau pakai custom GMS. Jadi mungkin bisa tanya sama teman-teman reviewer lain yang mungkin menggunakan handphone Huawei dengan custom GMS sebagai handphone hariannya. Ya, panjang juga ya ngomongin user experience secara software doang. Jadi abis ini saya langsung ngebahas soal perangkatnya. Seperti biasa tapi saya persingkat supaya videonya nggak makin panjang. Langsung aja untuk aspek yang pastinya paling bikin excited dari setiap ponsel Huawei adalah kameranya. Nggak ada mainan angka super besar yang macem-macem. Huawei P40 Pro melengkapi diri dengan 4 kamera di belakang dengan 50 megapiksel sebagai yang paling tinggi, sedangkan di depan ada 32 megapiksel yang punya autofocus. Balik sedikit ke kamera 50 megapikselnya, Huawei menggunakan sensor quad Bayer dengan filter RYYB. Bukan pertama kali Huawei pakai jenis seperti ini, karena di P30 Pro pun juga demikian, dan alasannya pun sekarang masih sama, yaitu untuk performa low light yang dikatakan bisa lebih baik dibandingkan menggunakan filter RGGB. Untuk UI kamera, seperti yang udah saya sempat singgung di video unboxing, tampilannya itu Huawei banget. Jadi nggak beda dibandingkan yang dulu-dulu, baik untuk pengambilan foto maupun video. Sedikit soal tampilan menu videonya ya. Huawei ini dari dulu selalu beda karena nggak seperti kompetitor Android kayak Samsung atau Oppo yang punya tombol sendiri untuk fitur stabilizer. Huawei itu lempeng aja. Stabilizernya nggak ada tombol sehingga mungkin selalu aktif atau adaptif, bisa aktif otomatis, nggak ada yang tahu. Anyway, langsung aja ke hasil fotonya. Huawei tetaplah Huawei. Karakteristiknya nggak berubah, masih tajam dan punya detail yang begitu baik. Soal warna, balik ke preferensi, tapi hasilnya kalau menurut saya Huawei itu nggak bisa dipungkiri banyak yang suka. Hasil dari lensa ultrawide juga masih tetap oke dan telenya tetap bisa diandelin. Paling tidak sampai 10x karena di atas itu hasilnya udah kurang oke. Kemampuan low light juga masih jadi salah satu andalan di P40 Pro, tapi saya masih agak bingung dengan inkonsistensi hasil ketika menggunakan night mode. Kalau ngambil foto lewat mode auto, hasilnya memuaskan. Tapi kalau pakai night mode kok malah kadang jadi nggak mulus fotonya. Nggak selalu memang, karena kadang bisa bagus juga. Tapi menurut saya tetap pakai auto aja, karena hasilnya malah lebih pasti dibandingkan pakai night mode. Pindah ke kamera depan, hasil fotonya yang didapetin juga oke sekali dan punya detail yang tampak jelas baik pada kondisi terang maupun sedang low light.
Oke, jadi sekarang ini lagi ngetes ini kamera depannya Huawei P40 Pro. Saya pakai video, resolusinya ini 1080p aja saya rekamnya, nggak 4K. Langsung bisa dilihat ya kualitasnya gimana. Mungkin suara saya agak mendem karena pakai masker, tapi kurang lebih begini kualitas videonya kalau dipakai outdoor. Dynamic range-nya dihadapkan sama langit yang cerah, kayak gitu. Oke banget. Stabilisasinya juga bisa dilihat ya, ini sambil dipakai jalan, nggak terlalu goyang, jadi ideal banget sebenarnya untuk dipakai ngevlog. Tapi untuk audionya saya nggak tahu deh, belum bisa dengar karena saya ngomong sendiri. Kamu bisa nilai sendiri gimana kualitas audionya dari perekamannya si Huawei P40 Pro. Oke, untuk video lightnya saya nggak ambil di luar, ini di dalam ruangan aja saya contohin. Jadi bisa dilihat kurang lebih begini. Kalau misal dia cahayanya ngelawan ya, jadi background cahayanya backlight ibaratnya kayak gini. Kalau saya tap bisa lebih terang, bisa lebih terekspos shadownya seperti ini ya. Atau fokusnya agak sedikit hunting kalau malam nih, kalau ruangan agak gelap ini mesti di tap. Jadi autofokusnya nggak terlalu cepat ya kalau di ruangan yang agak kurang cahaya, jadi mesti di tap dia baru dapat fokusnya. Situ ada Steve Rogers, lagi-lagi autofokusnya mesti di tap, nah baru dapat. Oke, jadi ini sekarang saya pindah ke kamera depannya P40 Pro, bisa langsung lihat gimana kualitas rekaman videonya. Ruangan nggak pindah, masih di tempat yang sama, cuman ya saya bikin cukup gelap dengan satu lampu meja di depan saya supaya nggak bener-bener gelap ya, jadi situasinya low light biasa. Langsung kamu bisa lihat gimana kualitas videonya, baik itu ketajaman, warna, dan dengar audionya juga kalau dalam ruangan. Untuk autofocus tampaknya bekerja dengan baik ya. Untuk video coba saya tap, apakah lebih baik? Ya, saya nggak bisa lihat di layar, ini agak kecil fokusnya, tapi kamu yang sekarang mungkin nonton di layar yang lebih besar, di handphone, dan lihat lebih dekat, mungkin akan lebih kelihatan ini fokusnya dapat atau enggak. Jadi, apakah dengan kompilasi tadi ada video kamera belakang terang, terus kamera depan juga, sama yang ini low light, menurut kamu apakah P40 Pro ini bagus? Kasih pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Sampai sini kamera udah oke nih P40 Pro. Terus gimana dengan aspek lainnya? Untuk yang pertama langsung aja saya mulai dari segi performa, karena yang namanya handphone flagship salah satu yang pasti dicari adalah tentang gimana kenyamanan dari pemakaiannya. Dengan dilengkapi chipset Kirin 990 dan RAM besar, P40 Pro udah cukup sekali untuk mereka yang cari ponsel Android ngebut. Multitaskingnya cepet, pakai berbagai aplikasi pun saya nggak menemui kendala soal performa. Sesuai harapan lah, namanya juga handphone kelas premium.
Daya tahan baterainya juga ternyata baik meskipun secara kapasitas sebenarnya nggak besar. Mungkin ada faktor kayak sinkronisasi aplikasinya yang nggak terlalu banyak, secara jumlah aplikasinya nggak sebanyak biasanya saya install, tapi di luar itu saya bisa dapat screen on time 6-7 jam dan pengisian baterainya pun cepat karena ada supercharge 40 watt dari Huawei. Kemudian buat layar, saya anggap aja ini ngebahas soal multimedia ya. Menurut saya dari segala aspek yang ada di handphone inilah yang menurut saya paling kurang dari sebuah Huawei P40 Pro. Punya panel dengan jenis OLED dan resolusi di bawah 1440p sebenarnya bukan masalah, apalagi kualitas visual yang dibawa di sini bagus. Refresh rate cuma 90 Hz juga sebenarnya nggak masalah karena tetap kelihatan mulus pas scrolling. Tapi buat handphone seharga 14 juta tapi nggak bisa nonton Netflix dalam kualitas high definition, menurut saya adalah kekurangan yang sulit dimaafkan. Ya, aplikasi Netflixnya aja third party, jadi nggak heran hasilnya juga nggak maksimal. Jadi buat kamu yang mungkin kayak saya, susah lepas dari Netflix untuk urusan streaming film, apalagi buat yang udah langganan paket 4K-nya, sayang sekali experience multimedianya kurang maksimal di P40 Pro. Masih bagus, tapi ya tetap aja berasa kurang untuk handphone semahal ini. Belum selesai, aspek multimedia dari segi audio juga menurut saya kurang karena HP ini cuma punya satu speaker di bawah. Kencang iya, jernih juga, tapi ya berasa kurang karena nggak stereo, apalagi untuk handphone kelas flagship. Sisanya atau yang terakhir untuk desain, P40 Pro udah memenuhi standar handphone flagship. Material dan build quality bagus, dapet. Ukuran pas, tahan air dan debu tentu karena ada sertifikasi IP68. Posisi tombol-tombolnya juga baik dan mudah ditekan, lalu sensor sidik jarinya responsif, dan tidak lupa di bagian atas ada infrared bagi yang mungkin butuh remote cadangan. Overall atau secara keseluruhan, buat saya Huawei P40 Pro adalah juara. Kalau kamera bagus sekali, akan sangat memuaskan, namun sayangnya apalagi, aduh, mau say hello lagi? Nah, hai. Udah ya, turun lagi. Overall atau secara keseluruhan, menurut saya, buat saya, P40 Pro ini juara kameranya. Bagus banget dan menurut saya siapapun yang menggunakan akan puas dengan hasilnya. Cuma sayangnya handphone ini tuh agak kurang dari segi multimedia seperti layar dan juga audio, serta tentunya user experience dari segi software. Oleh karena itu, buat kamu yang berminat dengan handphone ini, rasanya tahu atau belajar tentang custom GMS itu perlu sekali supaya bisa menghilangkan limitasi serta memaksimalkan potensi dari handphone ini. Karena sayang banget, ini adalah handphone yang bagus sekali. Jadi buat kamu yang berminat untuk cari tahu lebih lengkap soal handphone ini, linknya udah ada pada kolom deskripsi di bawah, jadi silakan langsung aja dicek. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.